memompa kan kayak wah adrenalin. Tapi kalau udah adrenalin sih gila sih. Iya sih. Dan Mandalika adalah salah satu sirkuit, menurut gue ya, adalah salah satu sirkuit yang Banyak kekurangannya juga Pak. wah apa tuh? Mulai dari wisata di situnya. Kalau misalkan ada event besar itu jadi mahal banget. Oh, plus dia lupa assalamualaikum. Itu karena Ya beda agama. beda agama. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody, dan di samping gue ada Rival Nursyam, jangan lupa subscribe channel Rival Nursyam, bantu sampai 100.000 subscriber lagi. Anjay, mau comeback begini juga. Iya. Ada. Pusing banget ya. TikTokan aja dah. Iya, TikTok kan udah 50.000. Iya udah mau 60.000 nih. Tolong ya TikTok saya juga boleh dibantu. Tahu mah YouTube aja udah bagi-bagi market Pak. Ya nggak mau. Oh ya. Aku juga mau gede juga. Ya udah ayo bareng-bareng dah. Oke. Dan lupa follow Jody Rival. Oh ya benar. Yoi. Terima kasih banyak yang sudah support Jody Rival. Jangan lupa di follow Instagramnya, terus TikToknya juga. Wah bentar lagi buka puasa nih Pak. Ini by the time video ini di-upload kan maksudnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Ya udah tinggal 40 menit lagi udah. Jadi ya Selamat berbuka puasa buat kalian semua yang menjalankan kalau ibadah nontonnya puasa. pas puasa, pas buka-buka, jadi Monggo aja ya. enjoy. Enjoy. Oke, jadi to the point. Sesuai judulnya. Iya. Apa? Sirkuit Mandalika. Wih, ini kita jadi salah satu negara yang patut bangga. Ya kan? Karena akhirnya kita punya sirkuit internasional. Ya kan? Di Lombok. Wih. Tapi pertanyaan satu. Apa? Kenapa Lombok? Karena lahannya Pak. Lahannya yang tersedia di situ. Ya intinya sih kalau menurut gua sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit terindah yang pernah diciptakan oleh manusia. Betul. Seluruh dunia. Dan diakui oleh dunia. Respect bro. Respect. Hanya ada di Mandalika. Lombok. Kenapa Mandalika namanya? Karena Mandalika itu nama daerah. Yes. Nama daerah di Lombok. Betul. Makanya namanya Mandalika. Mandalika. Mandalika Merujani sebenarnya. Oke. Itu hotelnya sih. ya intinya baik lagi ya, kita bahas seputar sirkuit Mandalika. Ya. Kenapa sih mau kita bahas? Karena menurut gua perlu sih untuk kita kasih apresiasi ya. Perlu banget. Udah jalan berapa tahun nih, dari 2022, 2023, 2024, Hampir 4 tahun ya. 4 tahun berarti. Hampir mau 5 tahun lah. Tahun ini tahun keempat, dan memang MotoGP alhamdulillah masih progres lagi di tahun ini. Betul. Terus juga ternyata makin banyak event-event yang makin respect. Di luar yang formal ya. Di luar yang formal, terus juga ada yang formal juga. Iya. Baik yang lokal maupun yang internasional. Betul. Dan kebetulan kalau gua pribadi, gua udah nyobain sirkuit Mandalika kurang lebih 5 kali lah. Ajis, respect gini. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu nyobain di sirkuit Mandalika memang standarnya sih udah standar internasional. Iya. Jadi akan sangat beda sekali dengan kalau kita compare dengan sirkuit yang domestik. Ya maksudnya yang lokal lah. Iya. Lu gimana pengalaman di sana? Alhamdulillah gue di Mandalika udah 3 kali. Yang 2 kalinya nonton, yang 1 kalinya ikut turun Pak. Awalnya gue nonton USBK. Oh yang pertama? Iya. Gue juga nonton yang pertama. Gue sampai masuk TV. Iya, gue yang pertama sama yang kedua kalau nggak salah. Jadi memang lu waktu itu datang ke sirkuit Mandalika untuk nonton. Yes. Nyobainnya baru kemarin. Kemarin di bulan Januari akhir. Jadi gimana? Dan pengalamannya seru parah sih, gila ya. Karena gini loh, pas gue nonton USBK kan ada warning pit lane-nya, suaranya kan kayak, wih keren gitu. Pas gua nyobain kayak, ambience balapnya kerasa banget gitu. Iya. Terus yang gua paling acungin jempol, aspalnya sih. Oke. Gila, aspalnya semulus itu, seenak itu. Yep. Iya, respect. Kalau nggak ada MGPA mah sentul. Iya, karena bisa dibilang ini adalah akhirnya Indonesia punya sirkuit resmi internasional punya negeri. Yes. Bukan swasta. Iya, bukan swasta. Gitu ya, walaupun memang ya kolaborasi mungkin. Kolaborasi. Tapi terlepas dari itu, memang sirkuit Mandalika bisa menjadi turning point-nya dunia otomotif, khususnya roda 2.
akhirnya bisa mendatangkan sebuah event yang cukup bergengsi, bahkan sangat bergengsi di dunia motor, yaitu MotoGP. Wah iya dong. Sampai akhirnya ya berjalan ya dari tahun 2022 pertama kali perdana, terus juga 2023, 24 sampai sekarang 2025 respect sampai akhirnya ya terus-terusan ya. Terus-terusan. Dan apa ya, selain indah, sirkuit paling indah, aspal paling gokil, tapi juga termasuk salah satu sirkuit berbahaya juga bro. Kenapa gitu? Karena angin. Oh, Angin pantai bro. Gila. Di tikungan aku lupa tikungan berapa lagi. Pokoknya Yang kayak tikungan ya 9-10-an itu. Yang 10, yang pas Pertamina kan? Iya pas Pertamina itu anginnya menerpa sangat kencang. Itu agak berbahaya. Bahkan Marquez aja sampai. Oh kalau yang pas Marquez High Side. Itu di tikungan berapa sih? Itu memang S sih. Iya kan? Rada nge-S gitu. Itu masih awal-awal tikungan kan? Cuman memang rada corner speed. Iya cuman rada high speed. Kayaknya 98 ya. 8 menuju 9 baru 10. Itu tuh cukup kayak high speed. 78 berarti. Iya 78. 9 itulah. Jadi pas itu kan yang sampai sobek. Banget ya. Bukan sobek apa patah ya tulangnya. Masalahnya high side-nya kenceng banget. Mana dia bawanya kenceng. Iya. Dia kan paling. Oh itu pada saat itu yang MotoGP Honda ya dia. Iya Honda, masih Honda dia. Yang jelas sih salah satu crash terparahnya Marc Marquez. Iya. Mandalika. Iya Mandalika. Jadi kadang ada yang bilang bahwa iya, lo tau lah Indonesia. Kalau nggak mistis bukan Indonesia. Iya, ada aja gitu yang disangkut pautin dengan itu. Padahal sebenarnya dari segi letak wilayah geografis itu kan langsung pinggir laut. Gitu. Iya. Jadi nggak heran kalau memang ada anginnya kencang. Terus sama dia lupa klakson katanya kata netizen kan gitu. Lupa klakson Marquez tuh. Jadi kayak di situ penghuni situ nggak suka sama Marquez. Plus dia lupa assalamualaikum. Itu karena ya beda agama. Tapi gila jadi kangen Mandalika, ngebahas Mandalika emang enak banget. Terus sensasi, tapi kayak bukan di Indonesia loh kalau kita masuk Mandalika. Benar, ya gue setuju. Kayak berasa kayak kita udah di, anjir ini kita. Iya kayak di luar negeri gitu loh. Luar negeri gitu ya. Vibes-nya, wah. Udah banyak ya turisnya juga, ya kan. Bule-bule dari mancanegara. Terus juga ya udah mulai hidup lah, apalagi mulai hidup, per 2025 sekarang gue rasa Lombok makin rame. Amin. Destinasinya makin variatif. Semoga. Hotel-hotel yang bintang 5 dan lain-lain juga makin banyak. Cuman Pak, selain kita bahas keindahannya, banyak kekurangannya juga Pak. Wah apa tuh? Mulai dari wisata di situnya. Kalau misalkan ada event besar itu jadi mahal banget. Ya kan? Apalagi ada WSBK, ada MotoGP. Gila mahalnya hotel-hotel. Sampai ada beritanya kan WSBK merugi gitu kan. Iyalah. Di Mandalika tuh. Kenapa gitu pengen pada cuan cepet. Itu kan jadi mengurangi minat turis ke sini. Makanya pertanyaan tadi di awal, kenapa di Lombok? Iya. Kan jauh banget. Jauh banget ya. Karena ya sebenarnya kalau dari segi wilayah kita warga awam, iya nggak ada masalah juga sih. Iya. Cuman karena ngelihat di Pulau Jawa itu juga masih cukup banyak daerah-daerah luasnya, kenapa nggak di situ? Karena begini, mostly kalau yang pecinta otomotif, gua rasa semuanya itu startnya from Jawa sih. Apalagi Jakarta gitu kan. Tapi bukan berarti yang kayak Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua juga tidak main otomotif. Main. Tapi kan kita ngeliat skalanya. Ya kan kalau misalnya analisa amatirannya tuh ya yang ramainya di pulau ini kenapa dipindahin di situ gitu. Tapi nggak salah juga. Maksudnya gue bisa mengerti kalau memang Lombok itu dijadikan salah satu destinasi supaya menjadi Balinya kedua. Iya, Bali kedua. Untuk mengangkat ekonomi juga. Untuk mengangkat ekonomi ya baik yang UMKM. Sebenarnya kalau misalkan Bali lahannya gede bisa di Bali. Investor asing, iya. Iya kan? Iya padahal maksud gua ya nggak masalah. Akhirnya juga kan orang yang datang ke Mandalika jadinya ada 2 agenda. Betul. Ya kalau yang dari POV pembalap ya lu pertama kerja balapan, kedua liburan. Iya. Langsung healingnya tuh cepet gitu. Benar. Siapa sih yang nggak suka alam timurnya Indonesia? Oh yes, semua. Ditanya Bali semua orang tahu. Iya. Everyone's know bro. Iya benar. Jadi udah pasti yang kayak wah ya I know Bali tapi giliran ditanya Indonesia itu di mana? Itu di mana? Bro,
Bali bukan negara gitu. Iya. Bali is a island. Iya, bahkan part of Indonesia. Cuman iya, kalau dibilang Lombok indah sangat indah. Bahkan sangat juga indah. masih jauh masih murni lagi. Masih banyak yang lebih murni daripada Bali ya. Iya. Kalau Bali kan Lautnya udah laut banyak beach club. biru, pink beach, terus juga destinasi wisata Pulau Komodo, Iya, benar. lebih dekat, Flores, Iya Jalangan sih. Seribu Tikungan juga dari situ dekat. Wah enak sih. Enak. Sumba juga daerah-daerah sono juga, Ya, benar, gitu. benar. Maksud gua alam timurnya Indonesia sih respect sih. Nah kalau lu di Mandalika pernah crash gak bro? Belum, alhamdulillah. Belum. Jangan sampai. Woi, jago berarti dia. Lebih tepatnya tahu diri. Tahu Gak batas. terlalu nge-push ya? Iya, nah gini, kalau gua misalnya ada orang yang memang lebih jago dan lebih ngebut daripada gua nggak berusaha untuk Mengejar ya? mengejar. Mending kalau gua sadar diri, ya udah mending lu duluan aja. Gua prinsipnya gini, kalau di track itu fokusnya adalah gua lawan gua. Oke, iya sih. Kalau gua gitu, bukan yang kayak gua lebih cepat dari ini orang, enggak. Iya. Bodoh amat anjir. Ya. Karena balik lagi buat gua sebagai orang yang memang antusias di dunia motor, itu salah satunya adalah mencicipi dunia sirkuit kan. Iya. Nah, kita tuh ke sirkuit tuh seberapa sering sih? Gitu kan. Nah, justru karena ada kesempatan begitu, itu gue pakein buat belajar. Sebenarnya buat mencoba teori-teori yang udah gue pelajarin dari berbagai macam sumber, prakteknya di sono. Betul. Makanya setiap kali ada event-event otomotif, gue dapat undangan sana sini, alhamdulillah. Itu sebenarnya buat gue pakein belajar. Tujuannya adalah gue versus gue. Ini gue yang sekarang lebih baik gak sih dari gue yang sebelumnya di track itu? Bener. Karena ketika kita di track itu bener-bener kita tuh banyak belajar loh. Banyak belajar banget. Jadi kita jadi tahu ego diri kita kayak gimana. Terus karena beda banget cara lu bawa di track sama Oh di iya, jalan raya. sangat. Jauh Kayak banget. kesannya tuh lu ditaruh di dunia liar. Di dunia liar, iya. Wah pokoknya kayak dibiarin lah gitu Iya. kan. Terus habis itu kayak lu bingung kan lu mau ngapain di situ. Iya. Kalau nggak harus jalan, lu kalau diem malah kena ditabrak. Iya, lu jalan yang harus Harus ada ngebut rules gitu. Iya, harus ada rules gitu. Giliran lu di jalan raya malah ngebut, yang Iya. sebenarnya bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tapi giliran di tempat yang lu harus ngebut, lu malah nggak ngebut. Betul. Nah itu kan sebuah mindset yang salah. Iya. Nah disitulah gue mencoba untuk, kalau gue pribadi ya, gue mencoba untuk lebih memenuhi lah kekosongan di mana gue masih kurang di bagian ini, bagian itu yang memang gue penuhi. Karena ya akhirnya ini juga jadi profesi gue kan. Gue kan reviewer juga gitu, jadi harus mengerti juga cara membawa motor tuh tekniknya yang benar tuh seperti apa. Betul. Bukan cuma asal ngebut belok turunin kaki. Betul, Enggak betul, gitu bro. Gitu, semua ada tekniknya. Semua ada tekniknya. Benar. Kalau sekali. misalnya gue tinggalnya di let's say di luar negeri gitu ya, Eropa gitu yang memang cenderung banyak sirkuit segala macem, mungkin ya gue udah jago juga karena deket gitu. Nah ini kan dari Indonesia Mandalika doang. Benar. Harus naik pesawat, baru Effort pesan banget, hotel, kalau ongkos mau punya mahal. motor harus towing. Wah udah boncos duluan itu mah. Belum masuk sirkuitnya harus ada minimum orang. Iya benar. Setahu gue nggak bisa masuk sendiri gitu, setahu gue ya. Tapi sekarang sirkuit Mandalika keren sih. Dia maksudnya makin terbuka, nggak kayak private banget. Oh ya. Karena setiap harinya ada event, terus juga dia terbuka untuk umum ketika hari Sabtu dan Minggu. Di jam pagi ya khususnya. Jadi lu bisa sepedahan. Oh enak. Lu bisa bawa motor lu sendiri di situ tapi nggak bisa ngebut. Tapi lu bisa keliling sirkuit Mandalika pakai motor lu. Enak dong. Keren banget. Jadi wisata bagus loh. Gitu. Iya memang. Yang penting apa? Pemeliharaan sirkuitnya aja sih Pak. Gitu. Tapi gue yakin sih kalau Mandalika bakal terjaga banget karena diawasinya juga oleh internasional. Tapi harus diacungin jempol loh. Sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit yang memiliki rules yang sangat strict banget. Parah. Apalagi kita yang memang konten ya. Iya. Naruh kamera. Zaman dulu lu ke sana masih boleh taruh action cam di helm? Boleh. Masih boleh ya? Kemarin gue udah nggak boleh. Jadi harus di motor. Iya jadi Gila. memang syaratnya itu nggak boleh lu taruh di badan. Iya.
Tapi kalau di motor lu boleh. Boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya karena memang itu sirkuit dekat sama si laut tadi itu, anginnya kan kenceng. Takutnya ketika lu lagi belok, lagi manuver kayak gimana, nggak balance nih, itu bisa menjadi potensi lu crash. Ya, terus kalau crash, lepas, akhirnya kan memberikan bekas ke aspalnya kan. Nah, orang yang lewat yang sama takutnya juga menjadi potensi lagi, makanya itulah. Meminimalisir ya meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu, walaupun kadang ada aja yang batu gitu. Tapi ya kalau dibolehin mah ya gas aja. Iya, tapi sekarang udah nggak boleh Pak. Ya memang. Kecuali sesi foto sore boleh. Tapi kalau lagi tracknya nggak bisa. Kalau gue sih nanggepinnya lebih ke respect aja sih. Kalau memang kita udah tahu rules begitu, karena kita content creator bukan bukan berarti itu jadi hambatan. Justru di situ challenge-nya kan. Iya. Gimana caranya kita mendokumentasi experience kita di Mandalika dengan cara ya sekreatif kita. Iya benar. Tapi gue di situ sempat ini loh, cerita sedikit ya. Di situ sempat panik. Karena gue baru dikasih tahu nggak bisa action cam itu pas H-1-nya. Oh. Dan malam hari. Jadi gue nggak tahu. Anjir. Terus gimana ini? Gue ngonten gimana ini gitu kan? Terus kayak untungnya Red In Track ini menyediakan juga Pak. Oh. Kayak apa? Item-item untuk konten kreator. Jadi gua mounting. Buat yang ngabadain momen. Iya, jadi enggak terus kayak mounting gitu disediain. Oh, enak dong. Gua kayak anjir gak ada mounting. Terus gua tanya, "Oh, ada nih, ada mounting 2 biji." Gua pasang-pasang aja di motor. Ya enak dong kalau kayak gitu. Iya, makanya itu cukup kayak hampir bete tadinya di mana ngapain ke Mandalika kalau nggak bisa konten gitu kan. Iya sih Terus gua mengurangi ekspektasi gua bahwa semuanya nggak harus di konten. Jadi gue pengen experience aja gitu. Terus gue pengen ngejar time aja untuk ngalahin Jody gitu. Nggak sih kalau tapi gue penasaran loh pengen sirkuit bareng lu. Gue mah gitu-gitu aja. Bukan masalah pengen ngebut tapi pengen kayak seru gitu kayaknya racing line bareng. Ya kalau gue mah lebih ke itu tadi ya kan gue bilangnya gue versus gue. Kedua ngebenerin teknik yang memang udah gue pelajarin selama ini. Ketiga enjoy the moment aja karena gue udah tahu kita ke Mandalika seberapa sering. Iya. Jadi gue udah bodo amat sebenarnya sama orang-orang yang memang ngebut apa segala macam. Iya benar. Urusan lu dah. Iya. Kalau memang lu cara menikmatinya seperti itu, ya monggo. Go ahead gitu. Kalau gue nggak deh. Karena baik lagi yang kita lakuin di sini itu ada 1 juta orang yang menanti pengen. Makanya gue cuma kayak menikmati kesempatan yang gue punya dan sebisa mungkin juga gue share ke teman-teman semua. Walaupun ada 1-2 lap kasarannya gitu, ya kita coba fokus lah. Ya, untuk mencoba ngebut. Ya karena emang sesuai di tempatnya ya. Apalagi itu aspal grade-nya internasional. Betul. Enak banget kan. Parah. Jadi kayak kita mau late braking lah, mau miring segimana, enjoy aja gitu. Bener. Yang penting selama kita sudah yakin dengan aparel yang kita pakai, kan udah pasti pakai WRP kan, nggak bisa kayak jaket, bisa. Celana tebel, nggak boleh lu. Yang ada di Bennett, sumpah. Serius. Di Mandalika ini, lu kalau misalnya macam-macam dan nggak mematuhi rulesnya, keluarin. Lu di Bennett. Iya dikeluarin. Di Bennett selamanya bahkan. Karena kan terdaftar nih namanya siapa. Betul. Terus sebelum kayak lu masukin motor ke sirkuit, lu kan didatain dulu tuh pakai apa ya? Ada sebutannya apa ya, gue lupa lah. Intinya tuh sebelum lu motor masuk dicek dulu tuh sama marshalnya, ini motor udah oke belum, udah legal masuk sirkuit belum. Betul. Karena syaratnya ada beberapa syarat. Nggak boleh pakai spion, nggak boleh lampu nggak boleh terlihat, harus di stop lamp harus di skotlet ditutup. Sebenarnya lebih baik perangkat-perangkat yang bisa dilepas. Lebih baik dilepas. Kayak body kan bisa dilepas. Alangkah baiknya pakai bodi buta. Iya, alangkah baiknya pakai bodi buta. Karena bodi buta yang asli, kalau kalian crash itu nggak ngerusakin aspalnya juga. Nggak ngurusin aspal dan tidak berceceran. Kalau niatnya itu untuk experience, ya udah nikmatin aja sebisa yang lu bisa nikmatin gitu kan. Gak usah terlalu paksain nge-push. Intinya jangan ngeliatin orang lah. Kalau orang lebih ngebut, ya bisa jadi dia emang udah tiap minggu di situ. Lu baru sekali pengen nyoba kayak begitu ya nggak bisa juga. Jangan. Jadi lebih baik cari pengalaman aja, terus kayak banyak belajar aja sih. Udah itu aja sih, enjoy aja. Sama kan ini kan di coaching dulu. Ya di coaching mungkin dulu. Lu tiba-tiba ujuk-ujuk langsung blah. Enggak. Gua aja yang emang
biasa nyirkuit juga tetap gue ikut coachingnya. Karena kan gue nggak tahu mapnya. Iya, gue aja udah berkali-kali tetap harus ikutin coaching. Gila. Bahkan gue harus dengerin karena bisa jadi ada perubahan yang baru gitu. Iya, karena kan gini loh, sekelas MotoGP aja, dia tuh sebelum balapan, dia aja latihan dulu. Dia baca map dulu beberapa session kan. Gitu loh. Makanya kita yang bukan siapa-siapa pengen gas-gas aja. Ya, makanya kalau di balap kan ada apa free practice. Free practice, betul. Itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Ya Mandalika ya, kalau misalnya pengen kesana lagi, pengen banget. Pengen banget. Kalau bisa mah tiap bulan mah tiap bulan. Iya, benar. Cuman kalau pakai, nah ini gue mau ngasih experience lucu sih, maksudnya. Ketika misalnya kita pakai motor yang dipinjemin, kalau gua tuh entah kenapa bawanya cukup ngebut. Oh, tapi kalau pakai motor sendiri gua kayak aduh takut. Masih ada sayang-sayangnya gitu. Kalau gua kebalikannya. Oh. Kalau pakai karena gini, kalau nggak tahu ya karena di rental ini tuh kalau lu crash, lu tetap ikut ganti, tapi 50%. Maksudnya nggak full. Dari 50% 1 miliar ya 500 juta dong. Ya nggak mungkin 1 miliar kan. Ya anggapnya segitu. Jadi maksudnya kalau gue lebih suka pakai motor sendiri karena udah terbiasa kan feelingnya, terus kita tahu perawatannya, kita tahu seberapa kencang motor kita. Karena kalau motornya minjem kan itu udah pasti bekas crash, performanya nggak sebagus itu. Ya makanya memang gue saranin buat teman-teman yang mau nyobain experience sirkuit Mandalika, better punya asuransi sih. Ya itu paling penting sih. Asuransi jiwa, karena kita nggak tahu. Asuransi kendaraan, apapun lah. Bukan mikirnya buat aneh, enggak, tapi kayak banyak yang bilang seperti itu. Iya, karena slow slide-nya di sirkuit itu tetap dicepe-cepe juga low slide. paling lambat 80 ya? Iya, 80. Itu pun di belokan R16. Iya, di terakhir tuh karena itu tajam banget. Yang U-turn itu baru bahkan, kan kiri. Iya, bahkan V itu jatuhnya. Bukan U lagi, itu mah bener-bener kayak mentok gitu. Jadi kayak belokan nipu gitu kan. Iya, nipu gitu ujung langsung lurus. Wah, gila sih itu. Itu banyak banget yang wide dan banyak juga yang early break dan banyak juga yang iya, crash di situ. Iya. Karena kalau di balapan lu perhatiin banyak banget yang di situ pada jatuh di last lap. Iya, benar. Karena kan pada kayak rebutan posisi pertama kan wajar. Ya, biasa. Memompa kan kayak wah adrenalin. Tapi kalau udah adrenalin sih gila sih. Iya sih. Dan Mandalika adalah salah satu sirkuit, menurut gue ya, adalah salah satu sirkuit yang cukup banyak corner speednya. Jadi itu gila. Otomatis sangat memacu adrenalin banget. High speednya banyak banget loh. High speednya banyak banget. Gila. Yang lu harus hard brake tuh kayak cuma 3 poin doang. Tikungan R1, tikungan R10 sama R16. Terakhir 16, benar. Kalau kemarin gue alhamdulillah kebagian mendung. Oh iya. Jadi nggak ada. Apalagi mendung hujan lu. Wow. Iya tapi rada-rada seru. Iya tapi alhamdulillah nggak hujan. Tapi sedihnya gitu nggak ada sunset. Kan tikungan itu kan keren tuh foto itu tuh. Kalau lu bisa ke sono saat lagi bagus cuacanya, sunsetnya, langitnya Iya makanya pengen banget tuh. Kemarin nggak kebagian. Gue dari 5 kali dateng itu kayak 4 kalinya gue. Wah gila, hoki banget. 1 kalinya mendung, tapi mendungnya juga yang kayak bukan di Indonesia. Iya. Hawa-hawa yang kayak kiriman angin dari Australia. Ya udah gitu aja. Wah respect lah. Berharapnya adalah semoga di Indonesia punya sirkuit-sirkuit seperti sirkuit Mandalika di daerah yang lain ya. Daerah yang lain di tiap pulau sih kalau bisa. Iya sih ya. Dibanyakin ya. Dibanyakin. Jadi kayak masalah gini, pasar otomotif di dunia salah satu yang terbesar Indonesia. Iya. Sayang banget kalau nggak dikasih wadah yang seperti kayak begitu. Setuju. Jadi kayak menurut gua kalau memang teman-teman dari pemerintahan menonton video ini, ya ini masukan aja sih. Namanya juga masukan ya. Betul. Siapa tahu didengar. Siapa tahu dimasukin. Siapa tahu kita nyobain. Ya wes lah guys, gimana menurut kalian soal sirkuit Mandalika yang dimiliki oleh Indonesia karena dia juga sudah sekelas internasional. Coba ceritakan pengalaman kalian yang pernah ke Mandalika, khusus yang udah pernah nyobain sirkuit Mandalika. Share ini di kolom komentar di bawah dan terima kasih banyak sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.